Kalau cowok main dengan temennya, ceweknya ngambek. Kalau cewek dilarang main dengan temennya, cowoknya akan dituduh posesif keterlaluan. Kalau cowok ungkit-ungkit masa lalu, ceweknya akan mutusin. Kalau cewek yang ungkit masa lalu, cowoknya diminta harus pengertian. Kalau cowok lupa, itu salah cowok, kenapa teledor. Kalau cewek yang lupa, itu juga salah cowoknya, kenapa tidak ngingetin. Kalau cowok diselingkuhi, wajar, siapa yang suruh jelek, kata ceweknya. Tapi kalau cewek diselingkuhi, cewek akan bilang semua cowok memang sama aja. Semua. Jadi pokoknya pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kalau pria benar, perempuan pasti lebih benar. Pasal 3 kalau perempuan salah, pria pasti lebih salah. Faktanya tidaklah demikian. Karena benar dan salah bukan persoalan jenis kelamin, tapi persoalan perbuatan dan kelakuan. Kunci hubungan pria dan perempuan adalah jadilah merasa dibutuhkan sebagai bagian dari kebutuhan. Perempuan dan laki-laki saling membutuhkan dalam kesetaraan dan keberimbangan. Terlepas dari semua itu, sebagai lelaki, aku ingin mengucapkan kepada perempuanku sebagaimana pernah diucapkan B.J. Habibie kepada almarhumah istrinya. Habibie bilang begini, orang-orang mengira akulah kekasih yang baik bagimu sayang, tanpa orang-orang itu sadari bahwa yang sebenarnya kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Jadi daripada merasa paling benar, lebih baik saling mengisi dan saling menyempurnakan. Iya, terima kasih Kang. Banyak orang yang mengatakan, aku memilihmu bukan karena engkau yang terbaik, tapi karena aku tahu engkau mampu setia. Lalu akad pun dilangitkan. Namun dalam kenyataannya kesetiaan bisa meluntur. Banyak penyebabnya. Dan kata kuncinya 2. Untuk tidak terjadinya perselingkuhan, kata Ronald. Beri pengakuan, beri perhatian. Bukan saling meninggalkan, tapi saling menunggalkan. Karena selingkuh itu menegangkan, setia itu indah dan menenangkan. Kepada orang yang pernah mencintai pasangannya, tapi ternyata pasangannya tidak setia dan ingin membagi cintanya, ingat hal ini. Jika mencintai orang yang salah saja kamu bisa, berarti kamu akan sangat bisa jika mencintai orang yang benar. Jadi jangan pernah takut dan trauma. Karena memilih itu mudah, yang bertahan itu yang lebih susah. Karena pada awalnya semua orang bangga pada pilihannya, tapi pada akhirnya tidak semua orang setia pada pilihannya. Jadi yang berhasil menentukan dan mendapatkan pilihan, ingat, ada yang lebih tidak mudah, bertahan pada pilihan. Sementara yang kandas, ingat satu, ajarkan bibirmu untuk tidak mencemooh, karena bibir dibuat untuk mencium, bukan untuk menghina orang yang pernah kau cinta. Karena jika cinta digariskan, orang yang terpisah pun bisa disatukan kembali. True love never ends. Cinta sejati. Masih adakah cinta sejati? Lihat kata cinta setia. Hapuskan huruf C dan N serta T dari kata cinta, yang tersisa iya. Dan hapuskan kata set dari kata setia, yang tersisa iya. Jadi cinta setia itu jika ia hanya bertemu dengan ia menjadi kita. Jika lebih dari satu ia, sia-sia. Poin yang kedua, dalam cinta hapuskan kata kalah. Karena dalam cinta yang ada hanya menang dan belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Jadi berterima kasihlah kepada sosok yang pernah mengajarimu, termasuk yang pernah mengajari tentang perihnya terluka dan sakit hati. Dan yang ketiga, perempuan suka bunga, perempuan suka coklat, tapi perempuan lebih suka kepastian. Bahkan yang sudah sepelaminan pun bisa terpisahkan, tersisih. Tapi terkadang kita harus gagal, tersisih terlebih dahulu sebelum bersua kesejatian. Karenanya jangan pernah menyesalinya. Mantan memang guru terbaik tentang tersisihkan dan tersakiti. Guru terbaik untuk mendapatkan yang lebih baik, meski perpisahan bisa terjadi bukan karena sudah tidak saling cinta, tapi karena tak ingin saling menyakiti. Wajah cantik mungkin bisa membuat orang jatuh cinta kepadamu. Kepribadian cantik insya Allah akan membuat orang setia bertahan di sisimu. Duniamu tidak berakhir hanya karena kamu disebut tidak cantik. Duniamu baru akan benar-benar berakhir jika kamu sibuk mencela dirimu sendiri. Jodoh itu cuma 2 kriterianya.
Orang yang kalau dia berada di samping kita, kita merasa nyaman, itulah jodoh kita. Dan jodoh kita adalah orang yang menyempurnakan doa kita. Ya, amin. Orang yang kita nikahi bukanlah sosok yang luar biasa, tetapi kitalah yang menjadikannya luar biasa. Dan ingat dalam satu hal, dalam cinta, jangan pernah menyerah pada ketidakmungkinan. Hadapi ketidakmungkinan dengan kesemogaan, karena dalam cinta, kamu adalah ketidakmungkinan yang aku semogakan. Kadang kita terpaksa berpisah, lalu bertemu dengan orang lain, di mana justru kita menemukan kebahagiaan sejati, dan mantan kita pun menemukan kebahagiaan sejatinya pada orang lain. Karenanya, jangan sekali-kali memaki mantan. Sebaliknya berterima kasihlah, karena mantan adalah guru terbaik tentang sakit hati dan perihnya perpisahan. Dan karenanya kita tidak mau mengulanginya lagi. Seharusnya cinta itu pun seperti itu. Ikhlas tulus dibawa sampai mati. Dan sampaikan pada kekasih hatimu, jika mencintaimu adalah sebuah kesalahan, penjara akan aku di hatimu satu selamanya sampai mati. Pasangan itu harus pas. Kalau tidak ada pasnya, ya tinggal angan. Pasangan itu untuk menyempurnakan, bukan untuk saling menyakitkan. Bukankah lebih baik saling meninggikan daripada saling merendahkan? Artinya yang paling utama sebenarnya bukan berharap orang lain menjadi pasangan terbaik untuk kita, tetapi berupaya menjadikan diri kita terbaik buat pasangan kita. Dan kepada pasangan kita, siapapun dia, apa dan bagaimanapun dia, katakan dua kalimat ini. Sesungguhnya, akulah rindu yang selalu hujan di hatimu. Rumah yang kuangankan hanya pelukanmu, damai yang kuinginkan abadi di pelukanmu, dan tempat terindah buatku hati. Dan agar cinta tak membunuh, agar rindu tak mematikan, tapi membangkitkan, jawabnya satu. Dalam rindu dan cinta, selalu saling menguatkan, saling menunggalkan. Tak terbersit sedikit pun niat untuk saling meninggalkan, saling mengukuhkan, dan tanpa jeda saling mendoakan. Dan terakhir, cinta itu bukan beri hamba uang, tapi beri hamba kasih sayang. Wanita kuat sejak dari kandungan. Bayi pria muda lahir prematur bahkan memiliki kemungkinan meninggal lebih besar dibanding bayi wanita. Kendati berbeda, jangan saling merendahkan jika ingin menemukan kebahagiaan. Kendati berbeda, berjalanlah seiring, saling bergenggaman tangan, bukan saling menggiring. Saling percaya, bukan saling memperdaya. Saling mencinta, bukan saling menista. Dan saling mencerdaskan dengan saling mengajari, bukan dengan saling membodohi. Laki-laki butuh dipercaya, perempuan butuh diperhatikan. Kuncinya, mari saling percaya dan mari saling memperhatikan. Kalau mau selingkuh, ingat kalimat yang mungkin tersirat kau ungkapkan saat meneguhkan akad. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu menyempurnakanku. Pada akhirnya kesetiaan yang akan membuat para pengkhianat menghilang dari kehidupan kita dan akan menyisakan orang setia dan orang yang mau belajar untuk setia demi menyempurnakan kita. Jodoh itu cuma dua kriterianya. Orang yang kalau dia berada di samping kita, kita merasa nyaman, itulah jodoh kita. Dan jodoh kita adalah orang yang menyempurnakan doa kita. Ya, amin. Ibu Sabila, bahu jalan itu hanya untuk keadaan darurat ya Ibu? Betul. Betul. Bahuku hanya untukmu seorang. Benci dan rindu itu batasnya tipis. Pahit dan manis pun demikian pula. Benci jangan terlalu benci. Rindu pun jangan terlalu rindu, karena hati bisa terbolak-balik. Karenanya, jika masa lalumu pahit, jadikan alasan untuk memaniskan masa depanmu. Dan jika masa lalumu manis, jadikan ia alasan untuk menikmati rasa yang sama sekarang dan selamanya. Kebahagiaan itu sudah tergariskan. Jika memang milik kita, sesulit apapun jalannya, seberat apapun rintangannya, pasti akan jadi milik kita.
karena memang dia tercipta untuk kita. Sebaliknya, jika bukan milik kita, walau mudah jalannya, atau meski berjuang dengan susah payah, tak akan pernah jadi milik kita, karena memang bukan untuk kita.